Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gita Afrilia, saya dari kelas 11 IPA 5. Di sini akan menjelaskan salah satu penyakit kelainan pada sistem gerak, yaitu aritis. Langsung saja ke penjelasannya. Pengertiannya maksudnya, aritis adalah penyakit radang sendi yang merupakan suatu kondisi ditandai dengan pembengkakan dan timbulnya rasa sakit pada persendian. Selain itu, biasanya sendi juga terasa kaku dan sulit digerakkan. Selanjutnya itu ada gejala aritis. Nah, gejala umum dari aritis ini antara lain ada nyeri sendi, bahkan ketika gak ngelakuin pergerakan, gak ngelakuin apa-apa itu sakit. Terus ada gerakan sendi menjadi terbatas, kemudian ada kemerahan pada kulit di sekitar sendi, kemudian ada pembengkakan dan kekakuan pada sendi, serta peradangan di dalam dan di sekitar sendi. Selanjutnya itu ada pengobatan aritis. Nah, pengobatan aritis ini ada dua cara. Yang pertama itu pakai pemberian obat-obatan. Obat yang sering dipakai itu obat penghilang rasa nyeri atau obat, kemudian ada obat non-steroid, antiinflamasi seperti ibuprofen, serta obat kortikosteroid. Nah, yang kedua itu dengan tindakan operasi. Kalau misalnya aritisnya parah, kalian itu pakai, dokter itu maksudnya nyaranin buat operasi seperti artroplasty, itu pergantian sendi. Kalau sendi kalian rusak, itu diganti dengan sendi baru atau sendi buatan ya. Kemudian ada arthrodesis, itu penggabungan sendi, yaitu ujung tulang digabungkan bersama hingga sembuh menjadi satu. Nah, kemudian yang terakhir itu ada osteotom, yaitu kondisi tulang dipotong dan kembali diselaraskan. Selanjutnya itu ada jenis-jenis aritis yang ada 6 jenis. Yang pertama itu rheumatoid arthritis atau RA. Rheumatoid arthritis adalah peradangan sendi akibat sistem kekebalan tubuh yang menyerang jaringannya sendiri. Nah, radang sendi ini menimbulkan keluhan bengkak, nyeri sendi, serta sendi terasa kaku. Penyebab dari kondisi ini sebenarnya belum diketahui secara pasti, namun diduga itu karena faktor genetik. Selanjutnya ada foto, kalian bisa lihat. Selanjutnya ada patofisiologi aritis. RA berkaitan kuat dengan keberadaan autoantibodi yang menyerang persendian. Penyakit biasanya diawali dengan pembentukan kompleksium ACPA yang berkaitan dengan faktor reumatoid RF. Ikatan ini melalui berbagai aktivitas, komplement, dan berbagai rangkaian sistem imun. Dengan ini akan menyebabkan inflamasi dan respon destruktif. Pembengkakan dan inflamasi dari sendi merupakan manifestasi klinis dari serangkaian aktivitas imun pada pasien RA. Hal ini ditandai dengan infiltrasi leukosit pada kompartemen sinoval sendi. Nah, sel imun pada ruang sinoval mendapat sinyal adanya inflamasi sehingga terjadi regulasi matriks disertai katabolisme, kondrosit sendi, dan osteoklastogenesis sinoval. Hal ini memicu kerusakan sendi. Jaringan kalsigo mengalami
mengalami kerusakan karena adanya oleh efek katabolisme yang menyebabkan jaringan tersebut mengalami degradasi. Selanjutnya, proses ini membuat tulang sendi terlihat mengecil. Pada pemeriksaan radiografi pada pasien kronik, erosi akan berlanjut sampai tulang menjadi keras. Selanjutnya ada fase rheumatoid arthritis atau RA. Fase pertama itu interaksi antara faktor genetika dan lingkungan. Fase kedua itu ada produksi autoantibodi seperti RF dan anti-CCP. Fase ketiga itu ada gejala artralgia dan kekakuan sendi tanpa disertai bukti klinia artritis. Fase kelima itu artritis pada satu atau dua sendi, yaitu terdapat bersifat intermittent dan disebut sebagai palindromic rheumatis. Nah, fase kelima itu timbulnya tampilan klasik RA. Selanjutnya itu ada jenis kedua, yaitu asam urat atau gout, arthritis gout. Nah, arthritis gout ini adalah sejenis sakit sendi yang ditandai dengan pembengkakan pada sendi akibat kadar asam urat berlebihan dalam tubuh. Gejalanya itu bengkak, kemerahan, dan sakit saat disentuh, sulit digerakkan pada bagian yang terkena rasa sakit yang memburuk dari waktu ke waktu. Rasa sakit saat disentuh ini dan nyeri pada sendi peradangan dan kemerahan pada sendi. Penyebab utama gout itu adalah penumpukan asam urat pada tubuh, seperti yang di awal tadi dijelasin. Ini ada fotonya. Yang ketiga itu ada psoriasis adalah peradangan pada kulit yang ditandai dengan gejala ruam, kulit kering, tebal, bersisik, dan mudah terkelupas. Terkadang disertai dengan gatal dan nyeri. Penyakit ini lebih sering muncul di daerah lutut, siku maksudnya, punggung bagian bawah, dan kulit kepala. Penyebabnya belum diketahui secara pasti, tapi diduga terkait dengan gangguan sistem kekebalan tubuh dan faktor keturunan. Selanjutnya, ini ada fotonya dulu. Selanjutnya ada artritisika. Artritisika adalah peradangan karena sendi yang kering akibat sindrom Zika, yaitu gangguan autoimun yang menyerang sel dan jaringan tubuh sendiri. Gejalanya itu beberapa sendi akan terasa sakit dan bengkak. Penyebab dari artritisika ini berkurangnya minyak sendi atau cairan sinoval yang menimbulkan bunyi dan rasa sakit ketika digerakkan. Selanjutnya ada artritis eksudatif. Nah, adalah infeksi sendi yang disebabkan oleh serangan kuman. Kuman menyebabkan rongga persendian terisi oleh cairan getah radang. Gejalanya itu menimbulkan rasa sakit jika digerakkan atau jika bergerak ya. Penyebab infeksi bakteri sehingga menimbulkan adanya nanah di dalam sendi. Artritis septik adalah infeksi sendi yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau jamur. Penyakit ini umumnya menyerang sendi-sendi besar di dalam tubuh. Contohnya adalah sendi lutut atau pinggul.
Septikaritis biasanya diderita oleh bayi atau lansia. Nah, gejalanya itu bengkak, kemerahan, terasa hangat, maksudnya demam dan nyeri sendi. Nah, segitu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.